Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hisham Abdarrahman dengan NIM 2330811113 dari Prodi Administrasi Bisnis. Selamat datang di sesi review kita tentang 3 materi penting di manajemen operasi. Hari ini, kita akan membahas perjalanan seru mulai dari proses produksi dan strategi operasi, lalu lanjut ke desain proses dan kapasitas, dan terakhir pengelolaan kapasitas. Bayangkan saja ini seperti membuat sebuah restoran besar. Kita harus tahu cara memasak yang tepat, mendesain dapur yang efisien, dan memastikan jumlah kursi cukup untuk pelanggan. Nah, konsep inilah yang akan kita pelajari, hanya saja dalam konteks bisnis yang lebih luas. Yuk, kita mulai. Pertama, kita masuk ke proses produksi. Proses produksi adalah jantung dari perusahaan. Tanpa proses yang baik, produk tidak akan sampai ke tangan pelanggan dengan kualitas yang diharapkan. Ada beberapa pendekatan penting di sini. Fokus proses biasanya digunakan oleh bisnis dengan produk yang sangat bervariasi dan permintaan yang tidak menentu. Misalnya, bengkel mobil yang menangani berbagai jenis perbaikan. Fokus produk cocok untuk perusahaan dengan produksi massal, seperti pabrik minuman ringan, di mana semuanya dibuat secara berulang dengan proses yang sama. Fokus repetitif berada di antara keduanya, di mana ada standar tertentu tapi tetap memberikan sedikit fleksibilitas. Fokus kustomisasi massal. Ini keren banget karena memungkinkan produk dibuat sesuai permintaan khusus pelanggan, tapi tetap dengan efisiensi produksi massal. Lalu, bagaimana dengan strategi operasi? Nah, perusahaan biasanya memilih salah satu dari 3 pendekatan utama. Diferensiasi, menonjolkan keunikan produk atau layanan, misalnya Apple dengan desain premiumnya. Kepemimpinan biaya, fokus menekan biaya serendah mungkin, seperti yang dilakukan minimarket. Respons cepat, memberikan pelayanan super cepat seperti layanan pesan antar makanan yang bisa tiba hanya dalam hitungan menit. Kombinasi proses dan strategi inilah yang menentukan kesuksesan bisnis. Kalau perusahaan salah pilih, bisa-bisa mereka kalah bersaing. Sekarang, bayangkan Anda sudah tahu mau memasak apa. Langkah berikutnya adalah menata dapur, alias desain proses dan kapasitas. Desain proses itu seperti membuat peta kerja. Ada beberapa alat yang digunakan. Diagram alur memvisualisasikan bagaimana bahan baku mengalir hingga menjadi produk jadi. Pemetaan fungsi waktu untuk melihat berapa lama tiap langkah proses berlangsung. Ini penting agar tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Pemetaan arus nilai atau value stream mapping membantu mengidentifikasi bagian mana dari proses yang menambah nilai dan mana yang hanya membuang-buang waktu. Selain itu, teknologi juga punya peran besar. Bayangkan pabrik yang dulunya serba manual, sekarang sudah menggunakan robot otomatis yang bisa merakit produk lebih cepat dan presisi. RFID dan sistem identifikasi otomatis untuk melacak bahan baku dan produk secara real-time. Manufaktur berbasis komputer atau CIM yang mengintegrasikan desain produk, perencanaan produksi, hingga distribusi. FMS atau Flexible Manufacturing System yang memungkinkan produksi beragam produk tanpa perlu mengganti seluruh lini mesin. Tapi jangan lupa, desain proses untuk jasa berbeda dengan manufaktur. Kalau di restoran misalnya, desain proses bukan hanya soal dapur, tapi juga bagaimana pelayan menyambut pelanggan, bagaimana alur pemesanan dibuat sederhana, hingga bagaimana pengalaman pelanggan dibuat menyenangkan. Intinya, desain proses yang baik akan menekan biaya, meningkatkan efisiensi, dan tentu saja membuat pelanggan puas. Nah, materi terakhir ini seperti menentukan jumlah kursi di restoran tadi, yaitu pengelolaan kapasitas. Kapasitas adalah kemampuan maksimum sistem untuk menghasilkan produk atau layanan dalam periode tertentu. Ada beberapa konsep utama di sini: kapasitas desain, kapasitas ideal jika semua berjalan sempurna, kapasitas efektif, kapasitas yang realistis dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti material mesin dan waktu istirahat, pemanfaatan atau utilization, rasio antara kapasitas yang digunakan dengan kapasitas desain. Kalau pemanfaatan rendah artinya ada sumber daya yang menganggur. Selain itu, kita juga harus memahami bottleneck atau titik kemacetan. Bottleneck itu seperti satu kasir yang bekerja sendirian di supermarket saat antriannya panjang. Semua jadi terhambat. Dengan mengatasi bottleneck, misalnya dengan menambah mesin atau tenaga kerja, aliran produksi bisa kembali lancar. Ada juga konsep titik impas, break-even point. Ini penting untuk mengetahui kapan pendapatan perusahaan mulai menutupi semua biaya. Kalau masih di bawah titik impas, perusahaan berarti belum untung. Terakhir, ada analisis investasi berbasis strategi. Misalnya, apakah lebih baik membeli mesin baru dengan biaya besar, tapi efisiensi tinggi, atau tetap menggunakan mesin lama dengan resiko keterlambatan produksi? Keputusan ini akan sangat mempengaruhi daya saing perusahaan di masa depan. Nah, teman-teman, dari pembahasan ini kita bisa simpulkan bahwa manajemen operasi itu seperti sebuah orkestra.
Ada proses produksi sebagai melodi utama, desain proses sebagai partitur yang mengatur alurnya, dan pengelolaan kapasitas sebagai konduktor yang memastikan semuanya berjalan harmonis. Jika ketiga aspek ini dikelola dengan baik, bukan hanya efisiensi yang meningkat, tapi kepuasan pelanggan pun akan ikut melesat. Sekian review materi kita hari ini. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.